warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virgia Zara dari kelas 2H Prodi S1 Keperawatan Stikes Widya Dharma Husada. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya dari dosen pembimbing saya yaitu Pak Adi dengan mata kuliah Komunikasi Keperawatan. Nah, isi video saya kali ini yaitu saya akan menjelaskan tentang fase-fase komunikasi terapeutik dalam keperawatan. Nah, baik, kita lanjut saja videonya. Cekidot. Baik, sebelum saya membahas tentang fase-fase di dalam komunikasi terapeutik dalam keperawatan, kita harus mengetahui dulu arti dari komunikasi terapeutik. Nah, komunikasi terapeutik itu sendiri artinya adalah suatu hubungan antara perawat dengan klien, yaitu yang bertujuannya untuk mendorong masalah klien teratasi, atau dengan kata lain komunikasi ini itu adalah komunikasi yang digunakan untuk mendorong proses penyembuhan pada klien. Itu menurut Depkes Republik Indonesia tahun 1997. Nah, kemudian kita langsung membahas fase-fasenya ya. Fase-fase komunikasi terapeutik dalam keperawatan itu, yang pertama yaitu adalah fase pra-interaksi atau fase sebelum kita berkomunikasi dengan klien atau pasien, atau bisa disingkat dengan fase persiapan. Nah, fase pra-interaksi ini yaitu adalah fase persiapan sebelum kita memulai hubungan perawat dengan klien. Apa saja yang dilakukan di dalam fase pra-interaksi ini sebagai perawat? Yang pertama, mengeksplorasi perasaan atau mengendalikan emosi, atau lebih tepatnya kita mengendalikan kecemasan kita sebelum kita bertemu dengan pasien. Itu yang pertama. Dan yang keduanya itu adalah kita melakukan memahami data klien atau riwayat kesehatan klien. Karena sebelum kita bertemu klien, kita harus mengetahui dulu riwayat penyakit yang klien miliki agar kita bisa mengantisipasi sebelum kita bertemu dengan pasien. Yang ketiga yaitu adalah mempersiapkan pertemuan kita berkomunikasi dengan pasien dengan catatan kecil agar saat nanti kita berkomunikasi dengan pasien kita tidak grogi. Yang kedua adalah fase orientasi atau fase perkenalan, yang mana perkenalan ini digunakan oleh perawat untuk berhubungan dengan pasien, berguna untuk membina hubungan yang saling percaya. Nah, tugas-tugas perawat di fase orientasi ini ialah yang pertama adalah membina hubungan saling percaya dengan pasien. Yang kedua itu adalah kontrak tindakan dengan pasien dan kontrak waktu juga. Dan yang terakhir itu adalah merumuskan tujuan kedatangan si perawat ke ruangan tersebut. Saya contohkan seperti ini. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sus. Ibu, gimana Bu perasaannya pagi ini? Semalam tidurnya nyenyak. Kita menyapa klien dengan hangat. Kemudian kita yang kedua itu adalah memperkenalkan diri kita sebagai perawat. Ibu, perkenalkan saya Virgia Azahra, perawat di rumah sakit ini yang berdinas mulai pukul jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti Ibu. Setelah itu kita memverifikasi dulu betul atau tidak kalau ini adalah pasien yang akan kita lakukan tindakan. Ibu, sebelumnya apa benar ini dengan Nyonya A usia 25 tahun? Betul sesuai ya Ibu. Setelah verifikasi data, kita jelaskan tujuan kita datang ke pasien itu untuk apa. Baik Ibu, tujuan saya datang ke sini yaitu adalah untuk melakukan pengukuran tanda-tanda vital Ibu yang terdiri dari mengukur tekanan darah, suhu, nadi, serta pernafasan. Kurang lebih waktu yang dibutuhkan 10-15 menit Ibu. Setelah kita menjelaskan tujuan kita datang dan kita menjelaskan waktu yang kita perlukan, kita memverifikasi atau kita melakukan ketersediaan Ibu tersebut. Baik Ibu, sebelum saya lakukan tindakan, apa Ibu bersedia saya lakukan pengukuran tanda-tanda vital? Ya, kalau misalnya Ibunya bersedia, kita boleh lakukan. Tapi kalau misalnya Ibunya sedang melakukan sesuatu, kita harus dampingi Ibu tersebut dahulu, baru kita lakukan tindakan pengukuran tanda-tanda vital. Seperti itu. Fase yang ketiga yaitu adalah fase kerja.
Nah, fase kerja adalah fase di mana perawat itu melakukan tindakannya untuk melakukan asuhan keperawatan, biasanya itu untuk mengatasi masalah klien. Seperti kalau misalnya kita melakukan tindakan tanda-tanda vital, kita melakukannya sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh PPNI atau jajarannya. Yang keempat atau fase terminasi itu adalah fase yang terakhir. Nah, fase terminasi itu sendiri memiliki dua bagian. Ada fase terminasi sementara, yang mana itu adalah fase yang diakhiri, tapi setelah itu akan ada tindakan lagi. Itu disebut dengan fase terminasi sementara. Sementara fase terminasi akhir adalah tindakan yang sudah selesai sepenuhnya dan tidak akan ada tindakan lagi setelah itu. Nah, fase terminasi akhir pun ada dua tugas perawat. Yang pertama, setelah perawat melakukan fase terminasi ini, perawat itu harus melakukan evaluasi pencapaian tujuan yang sudah dilakukan terhadap pasien tersebut. Nah, yang kedua itu adalah fase terminasi akhir dengan bagian evaluasi subjektif atau menanyakan keadaan pasien untuk terakhir kalinya, seperti itu. Baik teman-teman, sudah saya jelaskan mengenai fase komunikasi terapeutik. Saya rangkum kembali ya. Yang pertama ada fase prainteraksi atau fase sebelum kita bertemu dengan pasien. Yang kedua ada fase orientasi atau fase perkenalan kita dengan pasien. Yang ketiga ada fase kerja atau fase di mana kita mengatasi masalah klien. Yang keempat fase terminasi atau fase mengakhiri atau fase evaluasi, yang mana kita menanyakan tindakan kita yang sudah kita lakukan kepada pasien. Baik, semoga penjelasan tadi dapat digunakan di kehidupan sehari-hari kita sebagai perawat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.